wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Trisandita, kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Kedungding. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang minyak bumi. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad renik tersebut terbawa arus sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang cukup lama, ribuan hingga jutaan tahun, serta temperatur yang tinggi, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Oke, selanjutnya yaitu senyawa-senyawa campuran minyak bumi. Hidrokarbon 90-99%. Belerang 0,1-7%. Nitrogen 0,01-0,9%. Oksigen 0,01-0,4%. Organologam sangat sedikit. Oke, kita lanjut pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan di kilang minyak dengan dua tahap. Tahap yang pertama atau primary processing dilakukan dengan destilasi berningkat menghasilkan fraksi-fraksi. Fraksi pertama menghasilkan LPG, fraksi kedua menghasilkan nafta atau gas bumi, fraksi ketiga menghasilkan kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet, fraksi keempat menghasilkan solar yang digunakan sebagai bahan bakar diesel, fraksi kelima menghasilkan residu. Pengolahan tahap kedua atau secondary processing. Pada pengolahan ini dilakukan berbagai proses lanjutan dari penyulingan tahap pertama. Yang pertama, cracking. Cracking adalah pemisahan senyawa molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang lebih kecil. Yang kedua, ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan larutan sehingga menghasilkan produk yang banyak dan memiliki mutu yang baik. Yang ketiga, proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk berdasarkan perbedaan titik cairnya. Yang keempat, treating, penguraian dari minyak bumi dari pengotor-pengotornya. Beberapa fraksi hasil pengolahan minyak bumi. Titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dengan jumlah atom karbonnya C1-C4 digunakan sebagai bahan bakar seperti LPG dan bahan pembuatan produk petrokimia. Titik didih 20-60 derajat Celcius dengan jumlah atom karbonnya C5-C6 biasanya disebut petroleum ether. Peraut nonpolar digunakan sebagai cairan pembersih. Kemudian titik didih 60-100 derajat Celcius dengan jumlah atom karbonnya C6-C7. Nafta merupakan peraut nonpolar sebagai cairan pembersih. Titik didih 40-200 derajat Celcius dengan jumlah atom karbonnya C5-C10 digunakan sebagai bensin sebagai bahan bakar minyak. Titik didih 175-325 derajat Celcius dengan jumlah atom karbonnya C12-C18 digunakan sebagai kerosin atau minyak tanah dan aftur sebagai bahan bakar jet. Titik didih 250-400 derajat Celcius dengan jumlah atom karbonnya C12 ke atas. Kegunaannya solar dan minyak diesel. Zat cair dengan jumlah atom karbonnya C20 ke atas digunakan sebagai oli dan pelumas. Zat padat dengan jumlah atom karbonnya C20 ke atas digunakan sebagai lilin parafin dan asfalter. Bahan bakar yang kita gunakan untuk kendaraan kita sehari-hari seperti motor dan mobil adalah bensin. Bensin memiliki berbagai jenis, ada premium, pertalite, pertamax, dan pertamax plus. Harganya pun berbeda-beda. Mutu bensin ditentukan oleh keefektivitas pembakarannya di dalam mesin. Bensin yang memiliki mutu baik tidak akan menimbulkan knocking atau ketukan pada mesin. Menurut penelitian, bensin merupakan campuran senyawa-senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menentukan senyawa
mana yang lebih efektif sebagai standar mutu bensin. Penelitian pada umumnya dibuat bensin standar, yaitu bensin yang terbuat dari senyawa N-heptana dan senyawa isoktana 2,2,4-trimetilpentana. Pada umumnya setiap bensin memiliki angka yang berbeda-beda. Angka tersebut dinamakan bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan presentase senyawa isoktana pada bensin, dan sisanya adalah presentase senyawa N-heptana, kurang lebih seperti itu. Contohnya, Pertalite itu mempunyai nilai bilangan oktannya 90. Jadi, senyawa terkandungnya yaitu 90% isoktana dan 10% N-heptana. Contoh kedua, Pertamax misalnya nilai oktannya 92, maka yang terkandung dalamnya adalah 92% isoktana dan 8% N-heptana. Coba perhatikan pula struktur senyawa N-heptana dan isoktana. Jika dilihat, isoktana mempunyai cabang dan N-heptana hanya rantai utama yang lurus. Dalam hidrokarbon, semakin panjang rantainya, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Itu pun berlaku pada senyawa N-heptana dan isoktana. Pada umumnya, bensin dari hasil penyulingan tahap pertama mempunyai angka oktan 70-80. Untuk itu perlu dinaikkan lagi angka oktannya agar mesin tidak mudah aus. Penambahan angka oktan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya menambahkan TEL tetraethylate dengan rumus kimia PbC2H5O4. Cara ini cukup efektif, tetapi timbal hasil pembakarannya bisa mengendap di mesin. Oleh karena itu perlu ditambahkan senyawa 1,2-dibrometana C2H4Br2 yang mengikat timbal sehingga menjadi PbBr2 yang mudah menguap. Adanya PbBr2 pada bensin juga menyebabkan masalah yang baru, yaitu pencemaran. Selain itu, timbal yang dilepaskan ke udara bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Karena itu, saat ini penggunaan timbal sebagai penambahan angka oktan ditiadakan. Sebagai gantinya diganti dengan bahan yaitu MTBE atau metil tetributil ether. Yang terakhir pembahasan saya adalah dampak pembakaran bahan bakar. Pembakaran bahan bakar minyak bumi akan menghasilkan sisa-sisa pembakaran. Pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air, dan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang biasa dikenal dengan asam yang berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelaga, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Gas karbon dioksida atau CO2 adalah gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sedangkan gas monoksida atau CO merupakan gas beracun yang tidak berasa dan tidak berbau. Dalam tubuh, gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin dan mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen, sehingga dalam kadar tertentu bisa menyebabkan kematian. Pada dasarnya, pembakaran dari kendaraan bermotor tidak ada yang 100% sempurna. Oleh karena itu, gas yang keluar dari knalpot kendaraan berbahaya bagi kesehatan karena menghasilkan CO. Selain gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida, bakaran pada mesin kendaraan bermotor juga menghasilkan gas belerang dioksida atau SO2 dan oksigen nitrogen atau NOx. Gas oksigen nitrogen atau NOx yang memiliki kadar yang tinggi bisa menyebabkan iritasi pada mata, sehingga menyebabkan mata perih. Gas oksida nitrogen juga dapat menyebabkan efek rumah kaca serta pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.